Assalamualaikum, selamat datang di channel ini bersama saya Tiara. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Tiara akan bahas tentang buku Keajaiban Otak Kanan. Menurut aku buku ini menarik meskipun terbitannya udah lama, tapi dicetak ulang pada Maret 2020 dan aku baca sekitar beberapa bulan yang lalu sampai udah ini banyak sekali notes-notesnya di sini. Ternyata kan Tiara kan udah punya hashtag hidup 2020 hidup lebih sehat. Aku melakukan kegiatan-kegiatan kayak misalnya aku suka yoga, terus aku suka meditasi, terus aku istirahat yang cukup, exercise-nya rutin dan lain sebagainya. Ternyata hal-hal tersebut termasuk dalam ini bisa mengaktifkan otak kanan. Aku agak juga sih. Makanya ada beberapa poin di sini yang pengen aku bahas tentang ternyata selama ini kegiatan-kegiatan ini itu bisa banget mengaktifkan otak kanan. Yang pertama adalah latihan berimajinasi. Kenapa berimajinasi itu penting? Ya karena itu bisa mengaktifkan otak kanan. Jadi di buku ini dijelaskan bahwa ketika si dokter Shigeo Haruyama itu dari kecil dia udah terbiasa dididik sama kakeknya yang menggunakan otak kanan gitu ya. Ketika beliau jadi koas ataupun mungkin pas sekolah kedokteran itu tuh ada operasi bedah. Pertama kalinya beliau melakukan operasi bedah dan pertama kalinya beliau itu melakukan prosedur itu gitu. Nah beliau tuh sebelum masuk ke ruangan operasi udah membayangkan nih, nanti di ruang operasi aku akan membedah ini pakai pisau ini tekniknya ini. Jadi sebelum operasi itu beliau membayangkan dulu, berimajinasi. Oh nanti pakai ini pisau ini, terus tekniknya prosedurnya kayak gini. Sehingga ketika dia masuk ke ruang operasi, beliau itu langsung bisa tas dalam menjalankan operasinya tersebut gitu. Sampai teman-temannya tuh bilang, wow kamu lancar sekali operasinya, kamu hebat sekali bisa langsung menyelesaikan operasi tersebut dengan baik gitu. Kamu seperti udah terbiasa menggunakan pisau bedah dan menggunakan prosedur operasi tersebut. Padahal itu baru pertama kalinya beliau melakukan operasi. Ini aku praktekin nih ketika Tiara melakukan penelitian dan sudah lama sekali saya itu tidak mengajar, sehingga saya tidak mengajar dan tidak masuk ke kelas tersebut dan murid-muridnya mungkin ya kebetulan tidak saya kenal. Pertama-tama sangat gugup juga karena sudah lama nggak mengajar di kelas. Alhasil sebelum mengajar pun aku membayangkan bahwa nanti saya akan mengajar ini, materinya ini, nanti saya akan buka PPT, saya menggunakan pointer, saya menerangkan ini, nanti strukturnya skemanya kayak gini. Sehingga ketika saya mengajar di kelas itu sudah seperti hal yang biasa. Ketika kenalan sama murid-muridnya dan itu seperti udah biasa, seperti saya tuh udah benar-benar mahir sekali dalam mengajar. Dan itu akhirnya hari itu pun berjalan dengan lancar. Ketika kita berimajinasi, maka otak kanan kita akan aktif. Dan ketika otak kanan kita akan aktif, maka akan keluar morfin dalam otak. Morfin itu keluar, maka munculkan perasaan senang dan kita bisa meningkatkan kemampuan diri kita sendiri. Jadi teman-teman, buat kalian coba deh sekali-kali itu ketika hal itu dibayangkan sulit, kalian bayangkan dulu deh, berimajinasi dulu. Oh nanti aku mau ini. Coba deh aku berimajinasi, nanti aku presentasi apa gimana. Insya Allah sih kalau kemarin aku mencobanya aku lancar sekali ketika aku mengajar kembali di kelas seperti itu. Yang kedua adalah berpikir positif. Berdasarkan buku ini, ketika kita berpikir positif, maka akan menstimulasi si saraf A10 untuk mengaktifkan otak kanan dan memunculkan perasaan yang sangat bahagia. Itu baik karena ketika mengaktifkan otak kanan itu kan morfin akan keluar. Morfin di sini di keajaiban otak kanan itu adalah endorfin ya, hormon endorfin. Jadi morfin itu sama dengan hormon endorfin. Tetapi karena di buku ini dijelaskannya adalah morfin, maka kita sepakat aja untuk membahasnya morfin aja ya, morfin yang dikeluarkan dalam otak gitu ya. Oke. Sebaliknya jika kita tuh berpikiran negatif, maka hormon yang sifatnya berlawanan akan keluar dan menyebabkan kita menjadi sakit. Di buku ini juga dijelaskan tentang jurnal penelitian mengenai tikus. Jadi tikus itu diteliti, dia ada dua macam tikus. Yang pertama tikus yang diberi uretran atau zat untuk perangsang kanker dan tumor. Yang kedua tikus diberi uretran dan juga diberi emosi yang negatif seperti itu ya.
Ternyata setelah diteliti, setelah beberapa bulan, tikus yang diberi uretran dan juga rangsangan emosi ini, dia peningkatan kankernya tuh lebih besar, lebih tinggi, sekitar 5 kali lipat lebih besar daripada tikus yang hanya diberi uretran. Sehingga di sini mengatakan bahwa apa namanya, kalau kamu tertawa, kamu senyum itu akan semakin bahagia, semakin panjang hidupnya. Tetapi kalau kamu sedih, maka kamu akan semakin dekat dengan kematian gitu. Soalnya kan ini bukunya buku terjemahan. Jadi kosakata peribahasanya pun kayak gitu ya. Tahu kalian bahwa tubuh kita itu juga banyak sekali terdapat bakteri ataupun kuman. 30% itu bakteri baik, 20% itu bakteri jahat, dan 50% adalah bakteri netral. Ketika kita makan makanan yang bergizi, makan makanan yang baik, halal dan thayyib, gitu ya, halal dan thayyib itu baik, maka 50% bakteri yang netral itu bisa menjadi bakteri baik dan bermanfaat dalam tubuh kita. Dan juga kita disertai dengan berpikiran positif. Tetapi ketika kita berpikiran negatif, tahukah kalian bahwa 50% bakteri yang netral itu tadi, dia akan berubah bisa menjadi bakteri jahat. Dan bisa menyebabkan tubuh kita jadi sakit karena imunitas kita jadi lemah. Jadi berpikiran positif itu penting. Poin ketiga adalah exercise, olahraga, tetapi di sini disarankan olahraganya tidak boleh olahraga yang berat-berat. Olahraganya ada stretching atau aku biasanya yoga, terus yang kedua adalah olahraganya berjalan kaki. Stretching itu bisa membuat otot-otot kita jadi lebih kuat, lentur, dan juga peredaran darah kita lancar. Sementara jalan kaki itu manfaatnya banyak sekali. Yang pertama adalah menguatkan otot, yang kedua adalah membakar lemak, dan yang ketiga adalah meditasi. Sehingga jadi ketika kita berjalan kaki itu ternyata kita juga bisa meditasi. Di buku ini dijelaskan seperti itu ya. Oh iya, jalan kaki di buku ini itu jalan kakinya khas. Jalan kaki seperti Pinocchio. Gambarnya adalah sebagai berikut. Di buku ini dituliskan juga seperti ini. Jarang kita memperhatikan alas kaki ataupun sepatu yang sangat nyaman digunakan untuk berjalan. Padahal itu sangat penting untuk kesehatan kita. Apalagi kebanyakan wanita ya pakai high heels dan lain sebagainya. Aku pun kadang merasa tersiksa ketika aku memakai sepatu yang haknya cukup tinggi. Maka dari itu, dari buku ini aku juga udah mulai sadar bahwa memperhatikan sepatu ataupun sandal yang digunakan untuk berjalan dengan baik itu penting sekali untuk kesehatan. Yang keempat adalah meditasi. Jadi, ketika kita meditasi itu adalah menyatukan antara hati dan pikiran, memikirkan hal-hal yang baik-baik saja yang kita sukai. Di meditasi itu bisa mengaktifkan otak kanan. Berikutnya adalah yang kelima adalah pernapasan perut. Jadi ketika kita melakukan pernapasan perut, maka aku bacain aja ya. Hormon prostaglandin yang ada di bawah paru-paru memiliki sifat menyerupai morfin dalam otak akan keluar, sehingga akan memperbaiki sirkulasi darah dan bermanfaat untuk memperbaiki detak jantung tidak teratur, tenang, dan rileks. Pernapasan perut itu seperti menghirup nafas pakai hidung, mengeluarkan pakai mulut, tapi secara perlahan ya. Tahan, keluarkan pakai mulut. Seperti itu pernapasan perut. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dengan 3 kategori. Yang pertama adalah tinggi protein, rendah kalori. Yang kedua adalah makanan yang tidak menyumbat pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah makanan yang kaya akan antioksidan. Seperti itu. Jadi apa aja sih kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengaktifkan otak kanan dalam keseharian aku sendiri adalah aku melakukan yang pertama latihan berimajinasi. Ketika merasa kesulitan melakukan suatu hal, aku berimajinasi dulu, aku mengimajinasikannya dulu. Yang kedua adalah selalu berpikiran positif, setiap bangun pagi berdoa, bersyukur, ngaca di depan cermin, hari ini adalah hari yang luar biasa dan lain sebagainya. Selalu berpikiran positif, berafirmasi positif atau berkata tutur kata yang positif, menyikapi suatu kejadian, baik itu yang kejadian baik ataupun buruk, dengan sisi sudut pandang yang positif. Terus yang ketiga adalah rajin olahraga, baik itu yoga ataupun jalan. Jalan pun juga bisa di treadmill kalau misal kalian malas jalan keluar. Dan yang keempat adalah meditasi. Pagi-pagi itu adalah waktu yang sangat baik untuk meditasi atau sebelum tidur. Dan yang terakhir adalah makan makanan yang bergizi, tinggi protein, rendah kalori, dan juga kaya akan antioksidan, dan makanan yang tidak menyumbat pembuluh darah. Itu yang aku lakukan dalam keseharian aku
Biasanya seperti itu. Jadi morning routine aku cukup padat, dari harus olahraga, meditasi, terus latihan nafas, dan juga menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi di pagi hari. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Jadi kegiatan-kegiatan yang sekiranya sepele ternyata itu sangat bermanfaat untuk bisa mengaktifkan otak kanan dan mengeluarkan morfin dalam otak sehingga hidup kita menjadi lebih sehat. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.